sini saya akan menjelaskan materi pola barisan dan deret bilangan. Yang pertama yaitu pola bilangan. Yang pertama adalah materi pola bilangan ganjil. Diketahui seperti ini. 1, pola bilangan ke-1, 2, 3, 4. Seperti ini. 1 berarti bernilai 1, 2, pola kedua nilainya 3, 3, 5, 4, 7. Bisa kita ketahui dari polanya. Satu, 3, 5, 7. Nah, untuk mempermudah terdapat rumus untuk pola bilangan ganjil adalah 2n-1. Kemudian bisa kita ambil contoh, kita ingin mengetahui pola bilangan ke-10, yaitu berarti 2 kali 10 kurangi 1 sama dengan 20, kurangi 1 sama dengan 19. Untuk mengetahui jumlah dari bilangan pola bilangan ganjil adalah n kuadrat. Misal jumlah dari 10 pola bilangan ganjil adalah 10 kuadrat sama dengan 100. Kemudian untuk pola bilangan genap, pola pertama bernilai 2. Kemudian pola bilangan kedua adalah 4, 3, 6, 4, 8. Bisa kita gunakan rumus 2n. Pola bilangan genap ke-10 yaitu 2 kali 10, 20. Kemudian untuk jumlah n pola bilangan genap adalah n dikali n plus 1. Kita langsung ambil contoh yaitu n10. Kita masukkan rumus 10 kali 10 tambah 1, 10 kali 11 adalah 110. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke pola bilangan segitiga. Jadi titik-titik ini adalah menunjukkan banyaknya hasil dari pola bilangan tersebut. Semisal 1, 2 menjadi segitiga dan hasilnya ada 3, kemudian 6, 4, 10. Bisa kita gunakan rumus pola segitiga n kali n plus 1 bagi 2. Kemudian pola bilangan segitiga. Kita ambil contoh, n-nya adalah 10 sama dengan 10 kali 10 tambah 1 dibagi 2 yaitu 110 dibagi 2 sama dengan 55. Kemudian pola bilangan berikutnya adalah pola barisan bilangan persegi. Bentuknya persegi, sisinya sama panjang. 2, 4, 3, 9, 4, 16. Kita ketahui dari pola bisa simpulkan bahwa rumusnya adalah n kuadrat. Karena 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Kemudian untuk mengetahui jumlahnya adalah untuk pola barisan bilangan persegi tidak ada rumus secara singkat untuk mengetahui. Kemudian kita lanjutkan untuk pola barisan bilangan persegi panjang, yaitu 1, 2, 3, 4, bahwa bilangan pertama yaitu 2, kedua adalah 6, 3 adalah 12, 4, 20. Bisa kita simpulkan bahwa rumus dari pola bilangan persegi panjang adalah n kali n plus 1. Jika kita gunakan n sama dengan 10, hasilnya adalah 110. Kemudian kita lanjutkan ke pola bilangan segitiga Pascal. Bentuknya seperti segitiga yaitu 1, 1, 1, 1 tambah 1 adalah 2, 1 tambah 2 adalah 3, 2 tambah 1, 3, berarti 1, 3, 3, 1, begitu seterusnya. Dari hal ini kemudian menjadi, bisa kita simpulkan bahwa a plus b kuadrat sama dengan 0, a plus b pangkat 1, a plus sama dengan a plus b kuadrat sama dengan a kuadrat b plus 2ab plus b kuadrat. Ini bisa kita ambil dari segitiga Pascal ini. Jadi mempermudah kita jika kita mengerjakan soal yang fungsi kuadrat pangkat berapa, kita gunakan segitiga Pascal.
Materi kedua adalah barisan bilangan. Barisan bilangan itu adalah urutan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9. Suku berikutnya diperoleh dari kita menambah angka 2 pada angka sebelumnya. Kemudian barisan bilangan 2, 4, 8, 16, 32. Suku berikutnya diperoleh dengan cara mengalihkan 2 suku di depannya. Nah, macam-macam barisan bilangan ada beberapa, yakni yang pertama barisan aritmatika, yang pengertiannya adalah barisan bilangan yang suku berikutnya diperoleh dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan tetap. Kemudian bisa dilihat bilangan yang tetap disebut pembeda, bisa kita tulis dengan B. Barisan aritmatika U1, U2, U3, U4. Cara mencari beda adalah U2 kurangi U1, U3 kurangi U2, U4 kurangi U3. Kemudian kita bisa lihat contoh barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14. Kita cari pembedanya terlebih dahulu, yaitu U2 kurangi U1, 5 kurangi 2, 3. Cukup sekali saja, itu sudah cukup untuk menentukan beda dari suatu barisan. Nah, macam-macam barisan aritmatika ada 2, yaitu barisan aritmatika naik, di mana barisan bilangan yang nilainya semakin besar, seperti 2, 6, 10, 14, atau barisan aritmatika turun, bilangan yang nilainya semakin kecil, yaitu 20, 18, 16, 14, 12, dan seterusnya. Kemudian ada juga barisan Fibonacci. Itu barisan bilangan yang dimulai dari 2 suku pertama, sedangkan suku ketiga dan seterusnya diperoleh dari jumlah 2 suku sebelumnya. Kita ambil contoh, yaitu 1, kita jumlahkan 1, 2, 3, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 5 tambah 8, 13, dan seterusnya. Kemudian kita langsung lanjutkan materi barisan geometri, di mana barisan bilangan yang suku berikutnya diperoleh dari hasil kali suku sebelumnya dengan bilangan tetap. Bilangan yang tetap dinamakan pembanding rasio. Berbeda dengan aritmatika yang disebut beda, jika barisan geometri disebut rasio. Kemudian langsung contoh soalnya barisan bilangan 2, 6, 18, 54. Untuk mencari rasio, jika beda adalah dikurangi, jika rasio dibagi. Jadi U2 bagi U1 sama dengan 6, bagi 2 sama dengan 3. Itu adalah barisan geometri. Kemudian barisan geometri ada juga 2 jenis, yaitu barisan geometri naik atau barisan geometri turun. Yang naik nilainya semakin besar, yang turun nilainya semakin kecil. Contoh soalnya, tentukan beda setiap barisan di bawah ini. 8, 11, 14. Beda tinggal dikurangi saja, 11 kurang 8 sama dengan 3. Kita ambil langsung satu contoh saja. Kemudian materi berikutnya adalah menentukan suku ke N barisan aritmatika dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B, di mana UN merupakan suku ke N, A merupakan suku pertama, dan B adalah beda, N nomor urut. Contoh, tentukan suku ke N, UN, tentukan suku ke 20, 3, 5, 7, 9, 11. Kita cari bedanya terlebih dahulu. 3, 5, 7, 11. 7, 9, 11, bedanya dikurangi, 5 kurangi 3 adalah 2. Kemudian untuk mencari UN, A plus N-1 kali B, dimana 3 tambah N-1 bedanya adalah 2, kita kalikan 2N-2. Jadi rumus dari UN adalah 2N plus 1. Untuk mencari U20, bisa kita gunakan rumus yang sudah kita cari, yaitu 2N plus 1 sama dengan 2 kali 20 tambah 1, 41. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi
barisan geometri. Bisa diketahui rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kita langsung aplikasikan ke contoh soal. Barisan geometri 3, 6, 12, 24, 48. Tentukan rumus ke N. Kita bisa gunakan, kita cari rasio terlebih dahulu dengan U2 dibagi U1 yaitu 2, dengan A sebagai suku pertamanya adalah 3. Kemudian kita masukkan rumus A kali 3 dikali 2 pangkat N-1. Kemudian untuk mencari suku ke N nya adalah 3 kali 2, masukkan nilai N yaitu 3 kali 2 pangkat 9 sama dengan 3 kali 512 sama dengan 1536. Kemudian kita langsung membahas deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku barisan aritmatika. Barisan aritmatika biasanya adalah 1, sedangkan deret aritmatika adalah 1 ditambah 3 tambah bilangan berikutnya. Jumlah N suku barisan aritmatika adalah setengah N dikali U1 tambah N atau setengah N kali 2A tambah N-1 kali B. Bisa kita gunakan rumus dua-duanya bergantung situasi pada soalnya. Memudahkan kita menggunakan rumus yang pertama atau menggunakan rumus yang kedua. Kemudian contoh deret aritmatikanya adalah 357. Tentukan jumlah N suku, tentukan jumlah 10 suku pertamanya. Kita bisa langsung, bedanya adalah 2, kita kurangi U2 kurangi U1. Kemudian kita cari Sn setengah N dikali 2A plus N-1 kali B. Kita masukkan nilai-nilainya menjadi, rumusnya adalah N kuadrat ditambah 2N. Kemudian kita masukkan rumusnya, N-nya adalah 10 kuadrat ditambah 2 kali N20 yaitu 120. Atau bisa kita gunakan rumus yang kedua langsung, yaitu setengah N dikali 2A plus N-1 kali B. Kita masukkan angka-angkanya, hasilnya sama yaitu 120. Seperti itu. Kemudian kita membahas materi barisan deret geometri. Deret geometri adalah jumlah suku barisan geometri. Barisan geometri 2, 4, dan seterusnya jika deret adalah 2 ditambah 4 ditambah dan berikutnya. Kemudian rumus jumlah deret geometri ada 2, yaitu perlu diketahui A dikali R pangkat N-1 dibagi R kurangi 1 atau A kali 1 kurangi R pangkat N bagi 1 min R. Hasilnya akan berbeda. Jadi kita harus hati-hati dan memperhatikan bahwa jika geometri naik, kita menggunakan rumus ini, berarti rasio lebih dari 1. Jika rasio kurang dari 1, maka menggunakan rumus deret geometri turun. Dengan Sn jumlah N buah, R rasio, A suku pertama, N dan banyaknya suku. Kita langsung contoh soal. Diketahui deret 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Tentukan jumlah 8 suku deret geometri. Jadi adalah 2 ditambah 4 tambah 8 tambah 16. A adalah 2, R rasionya adalah U2 bagi U1 yaitu 2, N-nya 8 karena yang kita cari adalah N8. Kita masukkan rumus, kita identifikasi bahwa rasio lebih dari 1, maka kita gunakan rumus R pangkat N kurangi 1. Jadi kita masukkan A adalah 2 sama kali 2 pangkat 8 min 1. Ini 2 pangkat 8 min 1, bukan 2 pangkat 8 kurangi 1. Bukan pangkatnya dikurangi, tapi kita rubah dulu nilai dari 2 pangkat 8 baru dikurangi 1. Kemudian S8 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8 adalah 256 kurangi 1 dibagi 2 kurangi 1 yang menjadi 1 sama dengan 2 kali 255 sama dengan 110. Nah, cukup sekian materi dari saya. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.